Ulangi dulu ya, ini saya cek-cek dulu ada berapa ini yang sudah masuk ini Pak Rudolf, Bu Ana, Pak Fadli, Bu Tia, Bu Lailun, dan Ibu Ika ya. Sementara 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ini yang apa namanya kayaknya aktif-aktif ya dari awal ya gitu. Jadi sebelumnya kalau misalnya tadi kan kayak Bu Maria ya, seperti Bu Maria di grup WA gitu, beliau menyatakan bahwa masih sakit begitu. Nah, hendaknya juga memberikan kabar. Kenapa? Karena biar kita juga nanti kita kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan begitu dari prodi kita juga bisa membantu Bapak Ibu sekalian untuk menjelaskan, untuk, misalnya nanti ada yang terkendala dengan laptopnya apa gitu ya, atau dengan eee, sekolahnya sedang UAS dan sebagainya. Nah, silakan disampaikan, baik dalam grup, maupun dalam WA pribadi, begitu. Tapi ya lebih baik mungkin kalau memang, kondisinya itu tidak bisa di-share di grup, ya bisa melalui WA. Tapi kalau secara umum kondisi secara general saja bisa di-share, melalui, WA grup ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi tanpa terasa ini adalah tuweb kita yang keempat. Jadi tuweb pertama di sesi pertama, tuweb kedua di sesi ketiga, tuweb ketiga kemarin nggih Bapak Ibu sekalian di tuweb yang, sesi keenam dan hari ini adalah tuweb keempat yaitu di sesi ketujuh. Adapun nanti sampai, sesi ke-8 Bapak Ibu sekalian masih harus meneruskan, tugas nggih Bapak Ibu sekalian, yaitu untuk ujian, yaitu memilih RPP atau menyusun RPP dengan sebaik mungkin dan 2 ya, 2 RPP dan 2 video praktik. Dan itu juga harus praktikkan itu secara urut dari mulai keterampilan, mengajar, 1 sampai juga keterampilan dasar mengajar 8. Baik, nah untuk, sebelum nanti kita bahas apa yang sudah Bapak Ibu buka gitu ya, buat di RPP yang ke berapa kemarin ya, yang saya baru lihat itu yang RPP keempat, itu masih beberapa saja ya Bapak Ibu sekalian yang saya sempat, apa namanya, baca gitu karena memang waktunya sama semua ya. Jadi, di kampus biasa juga kampus saya mengajar juga masih fokus minggu terakhir, ada jam pengganti karena hari Kamis, Jumat kemarin banyak libur begitu ya, dan sekarang memang, di minggu ini benar-benar padat sekali dan saya bisa mengisi di kelas Bapak Ibu sekalian di sore hari ini gitu, ataupun nanti yang PKM malah malam jam 7 malam, jadi selepas Bapak Ibu nanti saya, pindah di PKP. Eee, Keterampilan dasar mengajar hari ini yang ketujuh itu adalah atau sesi ketujuh ya, atau keterampilan dasar ke-8, nanti saya coba sampaikan dulu sedikit materi ini, itu saya hanya mengulang saja. Semuanya sudah ada di PowerPoint di e-learning ya Bapak Ibu sekalian, di sesi ke-7 nanti bisa Bapak Ibu baca kembali. Nanti setelahnya mungkin kita akan sharing juga beberapa, RPP Bapak Ibu sekalian, mungkin nanti kita langsung berikan feedback saja ya, berikan, feedback secara langsung, silakan nanti bisa di-share beberapa, gitu. Baik, jadi keterampilan dasar mengajar 8 di sesi ke-7 ini, itu tentang keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan ya Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau kelas bahasa itu, eee, idealnya itu memang kelas kecil ataupun kelas, apa ya, menengah, jadi bukan kelas yang besar yang terdiri dari lebih dari 40 mahasiswa misalnya, ataupun 30 siswa itu juga agak susah. Jadi kelas bahasa itu lebih dominan, lebih cenderung akan berjalan dengan baik ketika memang dalam kelas kecil, karena dalam kesehariannya pun saya coba untuk compare, antara kelas bahasa itu yang diisi dengan satu misalnya ya Bu, satu kelas itu 40 mahasiswa dan satu kelas itu 20 itu hasilnya sangat berbeda. Baik dalam, mereka menerima pembelajaran dari kita ya, itu akan sangat berbeda. Nah, ditambah lagi di dalam satu kelas itu
siswa-siswi Bapak Ibu sekalian itu kan beragam ya, tidak semuanya itu cemerlang, tidak semuanya itu memiliki tingkat pemahaman yang di atas rata-rata. Apalagi kalau misalnya pemanfaat teknologi kurang dan media atau metode pembelajarannya juga hanya itu-itu saja yang dipakai oleh pendidik, oleh pengajarnya, yaitu kita sebagai guru. Nah, itu juga akan mempengaruhi tingkat pemahaman siswa kita terhadap materi yang kita sampaikan. Nah, adapun di dalam satu kelas itu pastikan tadi ya yang sudah saya sampaikan sebelumnya, penangkapan atau pemahaman siswa kita itu berbeda-beda. Nah, hal ini akan menjadi permasalahan ketika mereka itu kita kelompokkan ke dalam kelompok-kelompok kecil. Nah, atau ke dalam kelompok besar. Karena seperti yang kita sudah alami ya Bapak Ibu sekalian, bahwa ketika kita mengelompokkan siswa kita ke dalam sebuah kelompok, itu biasanya kalau orang Jawa bilang tuh ada yang iren. Iren itu apa ya? Ada yang misalnya nih empat empat grup gitu, 4 orang gitu yang dalam satu grup. Yang dua itu dominan, yang satu nggak terlalu dominan, yang satu itu pasif gitu. Ada yang seperti itu. Nah, terus ada lagi yang empat-empatnya juga dominan di kelompok lain. Terus ada yang empat-empatnya itu pasif semua dan tidak bisa menangkap dan menampilkan hasil yang seperti yang diharapkan begitu. Jadi maka dari itu bagaimana cara kita sebagai seorang pendidik harus bisa mengatur atau eh, mengelola siswa kita dengan keberagaman tadi, khususnya keberagaman daya tangkap ya Bapak Ibu terhadap apa yang kita sampaikan, ketika mereka itu nanti dikelompok-kelompokkan kecil. Dan akan berbeda ketika mereka nanti kita fokusnya itu ke perorangan. Justru akan lebih susah yang mana nanti ya, akan lebih susah dalam kita mengatur kelompok kecil atau perorangan. Yang jelas sebagai gambaran kalau kita mengatur perorangan, kita memang fokus ke setiap orang. Jadi ya, misalnya nih ada tiga siswa kita A, B, C. Siswa kita yang A itu daya tangkapnya sangat bagus, siswa yang B itu bagus, siswa yang C itu agak kurang, begitu. Nah, kalau kita pendekatannya secara personal, secara perorangan, ya kita akan lebih mudah menyampaikan materi ke yang A tadi, siswa A. Kenapa? Karena siswa A itu mempunyai intelijensi atau mempunyai daya tangkap itu lebih baik daripada B dan C. Dan kita akan kesusahan ketika kita menyampaikan pembelajaran, menyampaikan ilmu itu kepada yang C. Kenapa? Karena daya tangkapnya masih rendah dan sebagainya. Nah, apakah semua pembelajaran, apakah semua materi, semua topik itu bisa kita ajarkan dalam kelompok ataupun semuanya bisa perorangan? Tentu tidak. Ada ada ilmu-ilmu ataupun topik-topik yang bisa kita ajarkan hanya dengan kelompok atau hanya secara perorangan saja, begitu. Nah, bagaimana nih kalau kita sebagai pendidik akan membagi, ya, ini juga menjadi masalah yang sering kita hadapi Bapak Ibu sekalian ya. Siswanya itu mintanya itu kita yang membagi kelompok, gurunya aja, Bu Guru aja, Pak Guru saja yang membagi, karena nanti kalau kami yang membagi sendiri itu nanti yang pinter sama yang pinter, yang kurang pinter sama yang kurang pinter, gitu. Hasilnya ya yang pinter yang mendapatkan nilai yang bagus dan yang nggak pinter atau yang kurang pinter gitu, itu nanti eh, agak lama gitu ya, agak lama prosesnya, bahkan malah nggak semangat jadinya. Gitu. Baik, nah tadi ya siswa belajar itu sesuai dengan banyak tadi kecepatan kecakapan mereka menangkap ilmu, terus ada juga gaya belajar mereka. Gaya belajar misalnya ada yang kemarin ya minggu kemarin saya sampaikan ada yang auditori, visual, audiovisual begitu ya. Kalau kita kelompokkan anak yang audio visual dengan yang visual saja atau dengan yang auditoris saja itu kan nggak make sense ya Bapak Ibu ya. Jadi kenapa? Karena yang satu harus
Yang satu itu dia bisa menangkap pembelajaran, dia bisa menangkap materi apabila dia melihat orang yang berbicara, melihat gurunya secara langsung ketika menyampaikan materi dan mendengar suaranya dengan jelas. Jadi, anak itu harus fokus melihat dan mendengar, itu adalah audio visual. Kalau gaya belajarnya misalnya adalah auditori, misalnya Bapak Ibu mungkin menemukan siswa di kelas ketika sedang pembelajaran bahasa Inggris misalnya kita sedang menerangkan nih di depan kelas tentang tesis ya, grammar itu kan serius, kita harus fokus. Kalau nggak fokus nanti kita akan, apa namanya, ketinggalan ya, ataupun kita akan tertinggal nanti materinya. Tapi kok siswa ini itu terlihat, asik sendiri bermain-main dengan pensilnya, gambar-gambar misalnya dengan bukunya, begitu ya. Tetapi ketika Bapak Ibu coba untuk tanya kepada siswa tersebut bisa menjawab, padahal siswa itu nggak memperhatikan Bapak Ibu ketika Bapak Ibu menjelaskan di papan tulis. Nah, berarti siswa ini gaya belajarnya adalah auditori, yaitu dengan suara, dengan mendengar. Jadi jangan dimarahin juga Bapak Ibu ya, jangan langsung dimarahi secara sepihak gitu ya, disalahkan secara sepihak. "Kamu harus melihat saya secara terus-menerus," gitu ya, dari awal pelajaran sampai akhir gitu, seperti teman yang lain gitu. Nah, hal-hal tersebut tidak bisa disamakan karena mungkin dengan auditori, dengan mendengar saja siswa tersebut bisa menangkap apa yang kita sampaikan. Ada lagi, misalnya dengan, apa tadi ya, visual ya, ya jadi harus melihat tadi. Jadi komposisinya itu, berbeda-beda, jadi gaya belajar juga berbeda. Terus dan juga kemampuan persepsi masing-masing. Nah, setiap siswa juga menerima tanggung jawab terhadap kegiatan pembelajaran masing-masing. Adapun penggunaannya di kelas, Bapak Ibu sekalian, bahwa hal yang harus diperhatikan, kita sebagai pendidik, kita sebagai pemberi ilmu di sini ya, walaupun bukan teacher centered learning selagi sekarang zamannya, sudah student centered learning, ya kita harus memperhatikan juga beberapa hal. Nah, yang pertama itu adalah penggunaan bentuk pembelajaran dilakukan secara bertahap. Jadi dari pembelajaran klasikal, kelompok kecil, perorangan, dan sebaliknya. Yang kedua, jadi tidak tadi ya sudah saya sampaikan bahwa tidak semua topik itu dapat dipelajari secara kelompok maupun perorangan. Ada topik-topik tertentu yang hanya bisa diajarkan secara perorangan ataupun secara kelompok. Terus misalnya topik apa yang hanya bisa secara perorangan, misalnya adalah deskripsi, kegiatan sehari-hari. Nah, itu kan antara satu siswa dan siswa lainnya kan berbeda. Nah, itu hanya bisa di perorangan. Kalau misalnya, dipelajari, dengan kelompok misalnya, nah nanti beda lagi dengan topik yang, deskripsi diri tadi. Lanjut, yang ketiga, kita juga perlu adanya pengorganisasian siswa. Jadi nggak yang diorganisir, yang diatur di dalam kelas itu tidak hanya siswa. Akan tetapi materi pembelajaran juga harus kita organisir dengan baik. Sumber belajar, ruangan, ya ruangan belajar itu juga mempengaruhi. Apakah ada sumber cahayanya, terus apakah ada jendelanya, ventilasinya, pintunya, posisi pintu itu juga sebenarnya mempengaruhi ya Bapak Ibu sekalian kalau kita di ruang kelas gitu pintunya itu di mana, di depan atau di belakang, itu juga mempengaruhi konsentrasi ketika siswa kita belajar. Nah, lalu juga selain tadi ya ada siswa yang harus kita organisir, materinya juga kita sesuaikan. Lah kalau materi mau kita sampaikan untuk kelompok, ya kan pasti berbeda dengan, organisir atau sequence ketika kita menyampaikan materi untuk perorangan gitu, tugas individu atau tugas kelompok, seperti itu. Lalu tadi ya sumber belajar, jadi sumber belajar itu juga tidak monoton hanya dari buku, cetak saja atau main book dari government gitu, tetapi kita juga bisa mungkin kalau Bapak Ibu kreatif begitu ya dan punya waktu luang dan, sangat apa ya, suka misalnya dengan R&D atau research and development, penelitian dan pengembangan, Bapak Ibu bisa membuat modul-modul ya, modul-modul yang interaktif begitu dengan metode dan model-model pembelajaran yang dapat menarik minat siswa untuk, mmm,
mempelajari suatu topik begitu. Tadi juga ruangan nggih, Bapak Ibu sekalian, ruangan juga mempengaruhi pola duduk siswa ya, pola duduk siswa itu juga bisa kita atur dan sebagainya. Lalu waktu yang diperlukan. Sekali lagi saya sering kali di RPP Bapak Ibu ya, mohon perhatikan waktu, mohon perhatikan waktu. Kenapa? Karena kalau waktunya itu hanya 1 JP, 45 menit misalnya atau 40 menit, tetapi Bapak Ibu memberikan pembelajaran yang, apa ya, kompleks begitu ya, dengan banyak KD dan banyak KI, saya rasa itu impossible bisa dicapai dengan tadi karakteristik siswa kita yang berbeda-beda tadi. Jadi kita harus, juga memperhatikan, mempertimbangkan banyak hal, begitu ya. Apalagi kalau JP-nya mepet, misalnya JP-nya hanya 1 atau 2 JP saja gitu, itu kan sangat singkat ya Bapak Ibu. Jadi apalagi siswa kita kan juga ada mata pelajaran yang lain, pasti konsentrasinya juga akan, terpecah gitu. Nah, selanjutnya, poin yang selanjutnya itu kita juga harus memperhatikan kegiatan pembelajaran kelompok kecil. Kegiatan pembelajarannya juga harus kita perhatikan, kelompok kecil atau perorangan yang efektif dan jangan lupa selalu diakhiri dengan rangkuman, ya, rangkuman. Jadi kita hari ini sudah belajar apa, begitu ya, dirangkum. Terus kalau misalnya, dengan kelompok ya berarti mereka diminta untuk membuat resum, membuat laporan, dan juga kita berikan pemantapan kembali untuk memantapkan atau tugas, rumah misalnya ya. Jadi kalau misalnya tugas rumah bukan tugas rumah sih sebenarnya, pemantapan kalau tugas rumah itu kan harus kadang-kadang tuh mereka takut gitu karena harus dilaporkan nih, harus dikerjakan gitu. Nah, pemantapan di sini adalah Bapak Ibu bisa perkaya pengetahuan siswa-siswi kita dengan sumber-sumber yang lain dengan, apa ya, ya pengayaan begitu nggih, soal-soal pengayaan yang lain. Dan juga memberikan kesempatan pada siswa kita untuk saling belajar, mungkin pemantapannya dalam bentuk belajar kelompok di rumah misalnya. Tapi tidak jadi pemantapan itu misalnya nih, kita kasihkan materi lagi yang lain gitu di rumah, tapi mereka tidak harus juga nyetor hasilnya minggu depan ke kita gitu, tetapi mereka bisa melakukan refleksi atau evaluasi sendiri untuk diri mereka, apa yang mereka dapatkan dari materi itu yang mereka pelajari di luar sekolah, gitu. Hasilnya itu bisa mereka rasakan sendiri, jadi nggak harus dinilaikan ke kita, itu ya. Lalu selanjutnya, poin yang harus kita perhatikan juga dalam pembelajaran perorangan itu sangat diperlukan pengenalan siswa secara pribadi. Kadangkala itu makanya Bapak Ibu yang saya selalu biasakan gitu ya untuk mengenal paling tidak nama panggilan siswa kita. Nama panggilan siswa kita. Jadi mereka akan jangankan mereka, kita saja wes, kita saja kalau guru kita, dosen kita tahu nama kita, itu kan suatu apa ya, penghargaan ya. Jadi ada, privilege sendiri, kita tuh seneng gitu, kita juga bangga kita diketahui, dikenal, begitu. Nah, mengenal siswa ini agak susah kalau memang kelasnya itu kelas bahasanya itu besar. Kenapa? Karena kita harus memahami satu demi satu ya, gitu. Makanya pengenalan siswa secara pribadi itu kita juga harus tahu benar ya bahwa, oh ternyata si A itu karakternya begini, si B karakternya begini, dan seterusnya gitu. Lalu yang selanjutnya adalah kalau kegiatan perorangan itu Bapak Ibu dapat diarahkan dengan tugas terstruktur, kerja bebas dan terjadwal. Jadi kerja bebas itu tadi misalnya ya, dengan belajar kelompok tadi diberikan sebuah topik misalnya, tapi terjadwal, waktunya misalnya sampai, bulan depan misalnya. Jadi bukan yang harus hari ini dikerjakan, besok dikumpulkan, terus kita nilai, bukan seperti itu ya. Jadi ada kegiatan perorangan itu, tadi perorangan itu ya bisa tugas terstruktur, kerja bebas, dan juga terjadwal.
Nah, adapun komponen-komponen Bapak Ibu sekalian dalam keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan itu ada 4 komponen ya. 4 komponen pertama itu adalah mengadakan hubungan secara pribadi dengan siswa. Jadi kita harusnya sebagai pendidik itu di kelas tahu benar siswa kita itu siapa. Kalau misalnya siswa A itu introvert, cenderung introvert. Lah kok kita perlakukan dia seperti ekstrovert. Lah itu kan nggak bisa juga. Terus misalnya siswa kita si B itu misalnya dia itu lebih dominan di speaking misalnya gitu ya, tetapi tugas-tugas yang kita berikan itu writing misalnya. Nah, itu kan tidak sesuai. Jadi kita harus bisa balance ya, kita harus bisa menyeimbangkan dan gimana caranya ya kita harus mengadakan hubungan secara pribadi dengan siswa. Jadi di era sekarang ini ya kalau kita jadi pendidik, jadi guru, jadi dosen itu yang saklek begitu ya, pokoknya gila hormat begitu, ya memang guru itu dihormati. Betul, betul sangat betul guru itu dihormati. Akan tetapi kita juga apa ya, lebih baik kita kan nggak ada salahnya ya Bapak Ibu kalau kita bisa bergaul juga, kita bisa menyelami siswa kita. Karena dengan begitu berarti hubungan emosional antara pendidik dan guru itu akan terjalin. Jadi kita nggak cuma saya pemberi ilmu, Anda penerima ilmu seperti itu ya. Tetapi kan ada lebih dari itu hubungan emosional antara ya orang tua dengan anak begitu ya di sekolah. Nah, yang kedua yaitu adalah kita juga harus tahu mengorganisir kegiatan pembelajaran tadi seperti yang sudah kita bahas. Lalu yang komponen ketiga itu membimbing dan memudahkan belajar. Ini kalau kita bisa memudahkan kenapa kita harus mempersulit, begitu ya Bapak Ibu sekalian. Eh Tujuan kita memberikan ilmu, tujuan kita mengajar di depan kelas itu kan sebenarnya adalah kita membimbing, kalau ada siswa kita yang nggak tahu berarti ya kita bimbing, dari mereka yang nggak tahu menjadi tahu, dari mereka nggak paham menjadi paham. Ya, jadi dari sebuah soal atau sebuah topik yang mereka anggap sulit menjadi mudah karena belajar bareng-bareng dengan kita, bersama-sama dengan kita gitu. Jadi bukan saya mau menjatuhkan siswa saya mengetes secara apa ya, dengan memberikan soal-soal yang terlalu susah dan ketika kita dimintai bimbingan, dimintai apa namanya ya, eee, saran itu kita nggak ngasih, nah seperti itu. Jadi harus fleksibel juga kita sebagai pendidik. Nah, komponen yang keempat adalah kita juga harus merencanakan dan melaksanakan kegiatan pembelajaran, yaitu tadi ya Bapak Ibu bahwa RPP ya, RPP Rencana Pelaksanaan Pembelajaran itu yang selalu Bapak Ibu sebagai guru itu harus buat dalam kegiatan sehari-hari sebelum mengajar. Jadi sampai di sini Bapak Ibu pasti kan sudah punya bayangan ya bahwa oh ternyata menjadi seorang guru mengajar itu tidak cukup berbekal dengan pemahaman materi, tetapi juga harus apa namanya, pembelajarannya itu kita harus harus tahu dulu gitu ya dari mulai awal, dari mulai, KD, KI, terus tujuan pembelajarannya apa, terus JP-nya, model pembelajarannya kita pakai apa, kurikulum yang dipakai apa, kan begitu ya. Jadi harus kita sesuaikan juga dengan kurikulum yang berlaku dan juga dengan siswa. Kalau teknologinya kita mau pakai apa gitu, kita juga sesuaikan. Kalau kita mengajar di pedalaman misalnya mohon maaf yang, untuk listrik penerangannya aja susah gitu ya, kok kita mau muluk-muluk memberikan ke siswa kita dengan, apa namanya, teknologi ya, teknologi teknologi high class begitu ya, dengan full internet, akses internet, nah itu kan nggak match juga. Nah kita harus mempelajari itu. Baik, nah setelah itu saya lanjutkan Bapak Ibu. Jadi mari kita kaji satu persatu dari 4 keterampilan tersebut. Yang pertama tadi komponen keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan kan ada 4 ya. Nah yang pertama tadi kan keterampilan mengadakan hubungan secara pribadi dengan siswa. Nah ini beberapa kali saya sampaikan hendaknya kita sebagai pendidik ya, sebagai guru itu kan kita tahu benar siapa siswa kita, tujuannya apa, tujuannya ya agar proses pembelajarannya
bisa berjalan dengan efektif. Jadi, kalau dulu kan kita kan mungkin sakleknya gini ya, "Oh, saya itu kan guru, kamu itu kan siswa, berarti kamu harus sangat menghormati saya." Terus misalnya, ngobrol aja dengan siswanya, nah itu juga kita jaga jarak dan sebagainya, kan gitu ya. Nah, sekarang kita harus mencoba untuk dapat mengadakan hubungan secara pribadi dengan siswa. Mungkin sekarang bukan zamannya lagi guru killer, dosen killer ya Bapak Ibu. Jadi lebih yang humanis, kita sebagai manusia harus belajar bagaimana caranya memanusiakan manusia. Ya itu kalau walaupun kita manusia tapi kita mungkin, belum belum secara bisa sempurna ya, bagaimana cara kita memanusiakan seseorang, gitu. Nah, tadi yang pertama adalah menunjukkan kehangatan dan kepekaan. Kalau kita, apa namanya, kita itu ramah, kita itu senyum, kita itu, apa ya, membantu tadi ya. Jadi proses pembelajaran itu kan tujuannya membimbing dan mempermudah, ya, bukan menyusahkan, menyulitkan. Jadi kita sebagai pendidik juga harus mempunyai rasa itu. Kalau sudah timbul rasa kehangatan, terus kepekaan terhadap siswa kita. Nah, nanti juga akan memberikan hasil yang positif terhadap pembelajaran. Yang kedua, kita juga harus mendengarkan dan memberikan respon kepada siswa. Jadi hendaknya kita, mereka punya pendapat apa, ya didengarkan dulu. Kalau misalnya pendapat mereka memang bagus, cocok, terhadap, pembelajaran, terhadap ide gitu ya, terhadap apa yang kita sampaikan ya kita dukung pendapat itu. Tetapi kalau memang kurang pas ya kita berikan jadi ketika misalnya nih Bapak Ibu sekalian, ada misalnya, present tense misalnya ya, saya kasih contoh misalnya kalau dalam kegiatan pembelajaran bahasa Inggris. Bapak Ibu kan menanyakan kepada siswanya, simple past tense itu digunakan untuk apa? Nah, terus, siswa A itu menjawab untuk menyatakan kegiatan yang sedang berlangsung sekarang, misalnya. Nah, terus Bapak Ibu dengan apa namanya, tidak langsung menjawab, "Oh, salah." Oh benar, bukan, tetapi mendengarkan dulu, dipancing dulu ya, didengarkan dan memberikan respon dulu kepada siswa kita. Jadi didengarkan dulu, "Oh baik, ya, kenapa? Mengapa?" Misalnya, Budi misalnya, "Kenapa Budi kamu bisa menjawab kalau simple past tense itu adalah untuk kegiatan sedang berlangsung sekarang?" Nah, terus siswa kita memberikan responnya. Nah, kita dengarkan juga, begitu. Nah, nanti kalau misalnya, "Oh ya, Budi, jawaban Budi, penjelasan Budi sudah cukup bagus, namun kurang tepat karena begini begini begini." Jadi tidak, "Oh ya salah Budi, simple past tense itu bukan itu, simple past tense itu adalah, tenses untuk menerangkan masa lampau," gitu. Jadi kalau yang sekarang itu adalah simple present tense atau present continuous, bukan past tense. Nah, itu kan kita memberikan respon kita beda ya. Jadi ketika kita tadi, "Oh salah," gitu, itu mah bukan simple past tense, itu mah simple present tense dengan, "Kenapa Budi kok bisa menjawab, simple past tense?" Gitu kan. Terus baik, terus dia memberikan respon ke kita gitu ya. Jadi, "Oh iya ternyata simple past tense itu jawaban Budi tadi sudah cukup baik, namun" nah biasanya kan diberikan seperti itu ya. Nah itu juga memberikan pendekatan emosional kita terhadap siswa kita. Jadi yang ketiga yaitu membangun hubungan saling mempercayai dan menghargai. Tadi ya ketika kita mendengarkan, ketika kita, "Jawaban Budi tadi sudah cukup bagus." Nah itu sudah kita saling mempercayai dan menghargai juga walaupun jawabannya kurang tepat, tapi tidak, strict kita bilang di depan muka bahwa, "Oh Budi salah." Gitu ya, tidak seperti itu juga. Nah misalnya Bapak Ibu ini yang sering terjadi sih ya, khususnya di sekolah-sekolah mungkin di daerah begitu ya, yang bahasa Inggrisnya kurang kurang bagus atau, keinginan mereka untuk belajar bahasa Inggris itu tidak terlalu dalam seperti di kota, mungkin di sekolahnya Pak Fadli itu kan sudah, kota ya, atau di sekolahnya siapa ya kemarin ya, yang sudah kota juga saya lihat. Nah itu
Misalnya gini, kan kita lagi reading nih, coba, oke kita membaca gitu ya, terus misalnya ada kata-kata misalnya, determine gitu, terus temperatur dan sebagainya kan. Terus, Ibu misalnya ketika siswa itu bilang determine, terus Anda, langsung strict di situ gitu ya, bahwa itu kan pengucapannya salah, Anda langsung ingin membenarkan. Nah, oh, Dutchman gitu, terus temperatur, temperature. Nah, seperti itu. Itu juga kurang tepat. Jadi harusnya ketika kita, siswa kita itu melakukan kesalahan, biarkan dulu, kita percayai dulu dia, kita hargai dia sampai titik lah at least, atau sampai kita menyuruh, tadi memerintahkannya itu sampai ke paragraf ke berapa. Setelah itu baru kita berikan feedback, begitu. Jadi tidak dengan memotong langsung. Ini kebiasaan yang sering saya lihat Bapak Ibu. Kebiasaan yang saya sering lihat dari beberapa bapak ibu guru yang bahkan mungkin guru saya dulu juga ada yang seperti itu mungkin ya. Ketika kita salah pronunciation membaca misalnya langsung di apa, di-strict gitu ya, di-cut salah gitu, misal tadi determine gitu, terus determine, oke, terus, temperatur, temperature gitu, di waktu ketika dia, siswa itu selesai. Harusnya kita biarkan dulu, kita kasih kesempatan, setelah itu kita berikan feedback, gitu. Nah, selanjutnya ketika menunjukkan kesiapan untuk memberikan bantuan. Jadi Bapak Ibu juga hendaknya sebagai mendidik, saya pribadi juga seperti itu. Saya selalu bilang kalau ke siswa saya, ke mahasiswa saya adalah, kalau jangan hanya kita itu terpaku di, mmm online saja atau di kelas saja. Silakan, rekan-rekan mahasiswa sekalian bisa nanti WA saya kalau memang ada materi yang kurang jelas atau kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan. Saya akan support untuk kelangsungan studi teman-teman mahasiswa sekalian. Misalnya contohnya seperti itu Bapak Ibu. Jadi bisa juga diterapkan di siswa-siswi Bapak Ibu sekalian. Jadi kesiapan untuk memberikan bantuan itu nanti akan bentuk emosional kita ya, ikatan emosional kita terhadap siswa. Lalu tadi menerima perasaan siswa, perasaan siswa ini di sini bukan yang lagi hits itu ya Bapak Ibu yang siswa SD berani ngelabrak guru ceweknya itu gara-gara dia itu suka sama bapak guru yang laki-laki, terus bapak guru laki-lakinya ini chatting-an sama guru yang cewek ini. Nah, itu juga apa namanya, pendidikan karakter, parenting diperlukan di situ karena apa ya, kita semua kan berawal dari rumah ya, yang kita terima dari orang tua, yaitu kita aplikasikan di luar, gitu. Jadi mungkin Bapak Ibu juga mendengar ya, yang lagi hits kan sekarang itu. Jadi siswa SD berani labrak gurunya. Nah, gitu. Itu juga, hal yang harus kita, sebagai pendidik kita tidak hanya mengajarkan ilmu, tetapi kita juga mengajarkan akal budi ya, yang luhur, bagaimana kita dia bisa menyikapi sesuatu, gitu. Nah, jadi etika tadi ya, memanusiakan manusia itu juga berlaku Bapak Ibu ke apa namanya, ke siswa kita, gitu. Nah, ini kalau memanusiakan manusia ini ya Bapak Ibu, saya sedikit cerita dulu waktu saya kuliah itu, bimbingan bimbingan tesis waktu S2 itu kan jadi saya itu hanya mahasiswa ya statusnya ya, ketika saya sowan ke rumah dosen saya itu, beliau kan orang kementerian. Jadi, tamunya itu kalau hari Minggu itu mobil itu banyak sekali Bapak Ibu. Nah, apalah saya hanya seorang mahasiswa ya, tetapi beliau itu ya benar luar biasa gitu ya, memanusiakan manusia. Pokoknya kalau memang jadwalnya dengan mahasiswa, waktu itu saya sendiri juga kan ke sana kan. Terus habis itu, "Pak, mohon maaf saya mungkin mengganggu, silakan Bapak dengan, tamu-tamu Bapak dulu, nanti saya akan, setelahnya tidak apa-apa, Pak." Tapi beliau, dosen saya ini kekeh, "Oh tidak, ini kan jadwal saya dengan Mbak Endang. Jadi, bimbingan dengan Mbak Endang, ayo diselesaikan dulu, nanti, tamu-tamu saya akan melanjutkan setelahnya." Begitu luar biasa Bapak Ibu. Jadi dulu saya pernah waktu itu ya, itu hal-hal yang seperti itu digugu dan ditiru dari seorang guru yang harus kita juga, tiru yang baik-baik seperti itu. Bukan karena, oh mentang-mentang ini hanya siswa kita gitu ya, bukan tidak selevel dengan kita, nah kita nggak, apa namanya,
tidak memperhatikan mereka, terus atau menyampingkan mereka, nah itu juga tidak diperkenankan seperti itu, gitu ya. Lalu mengendalikan emosi siswa tadi. Nah, berarti kan tadi kalau dari contoh yang saya sampaikan tadi yang lagi hits itu ada siswa SD yang berani melabrak gurunya itu. Nah, itu kan juga emosi siswa tidak terkendali ya. Mungkin itu juga bisa ketika dalam pembelajaran di kelas juga. Jadi bagaimana kita mengatur bukan mengatur ya, sebenarnya yang bisa mengatur emosi seseorang kan ya kita sendiri gitu, diri kita sendiri yang bisa mengelola emosi kita. Akan tetapi di sini adalah mengendalikan emosi siswa. Ya, jadi kita kalau kita keras ke siswa, siswanya terlihat makanya kita harus tahu benar siswa kita siapa. Oh, dia itu tipikalnya keras misalnya, terus lantang, speak up begitu misalnya. Nah, terus kita juga keras juga, lah itu nggak akan jadi seperti itu. Jadi kita harus bisa mengendalikan emosi siswa. Baik, yang selanjutnya ini eh, slide selanjutnya, Bapak Ibu, saya lanjutkan ya. Keterampilan mengorganisasikan kegiatan pembelajaran. Jadi keterampilan ini dilakukan guru untuk melaksanakan tugas sebagai organisator. Jadi guru itu juga dituntut satu memberikan orientasi umum, terus memvariasikan kegiatan tadi ya biar tidak monoton hanya di dalam kelas, duduknya sama ya kadang-kadang dibuat kelompok, kadang-kadang berpasangan, kadang-kadang sendiri begitu. Terus tadi mengatur kelompok. Jadi kalau di PKP itu ya ada satu mahasiswa saya juga yang bilang begini, beliau itu mengelompokkan siswanya itu berdasarkan regu piket. Nah, ternyata dalam pembelajarannya, dalam membahas suatu topik, descriptive text waktu itu nggak jadi. Nah, makanya beliau akan rubah, makanya dilakukanlah tadi ya perubahan perombakan itu di PKP gitu, di siklus 1 RPP, kalau awalnya kelompoknya baginya menurut regu piket, nanti di RPP yang kedua itu berdasarkan hal yang lain begitu. Nah, mengkoordinasikan kegiatan, terus setiap kegiatan juga harus kita koordinasikan dengan siswa. Lalu membagi perhatian, ini Bapak Ibu yang harus kita pelajari bersama bahwa perhatian tadi yang pernah saya komen ya di beberapa video Bapak Ibu praktik di sesi 1, 2, 3 yang sudah ternilai. Itu ada yang hanya fokus ke depan, siswa ke depan, sedangkan siswa kita itu sampai belakang. Hendaknya kita jalan keliling begitu ya. Terus yang kita fokus kalau kita memang berdiri di depan, berarti kita fokusnya nggak cuma yang di depan mata kita, tetapi yang di pojok sana, terus di tengah, di pojok sana kita perhatikan semuanya gitu. Apalagi kalau kelas besar, karena siswa kita juga semuanya membutuhkan perhatian begitu, biar adil. Oke, terus selanjutnya adalah mengakhiri kegiatan. Kita juga harus berlatih bagaimana sih kita mengakhiri sebuah kegiatan. Komponen yang ketiga yaitu adalah keterampilan membimbing dan memudahkan belajar. Nah, keterampilan ini membantu siswa menyelesaikan tugasnya tanpa mengalami frustasi. Kebanyakan yang ada, kita itu membuat siswa itu secara nggak langsung ya Bapak Ibu, tugas yang kita berikan itu juga membuat siswa itu depresi, frustasi, dan sebagainya ya atas ketakutan kalau mereka tuh nggak bisa mengerjakan tugas yang kita berikan. Nah, untuk dapat melakukan keterampilan ini, kita sebagai guru juga harus dituntut menguasai beberapa keterampilan. Ada 4 yang harus kita kuasai. Yang pertama adalah memberikan penguatan. Ya, penguatan di sini kan sudah Bapak Ibu pelajari ya di sesi sebelumnya. Yang kedua adalah mengembangkan supervisi proses awal. Terus yang kedua supervisi proses lanjut. Jadi kita tuh mensupervisi siswa kita itu nggak cuma di awal, tetapi di tengah juga kita supervisi, di akhir juga kita supervisi gitu. Dan juga yang keempat adalah mengadakan supervisi pemaduan. Sedangkan komponen yang terakhir, yang keempat, Bapak Ibu sekalian, itu adalah keterampilan merencanakan dan melaksanakan kegiatan pembelajaran. Keterampilan ini mencakup 4 subkomponen. Yang pertama, membantu siswa menetapkan tujuan belajar. Terus yang kedua, merencanakan kegiatan pembelajaran bersama siswa. Ini karena tadi ya student centered learning, jadi kita juga harus berbasis pada siswa.
Terus yang 3 itu adalah berperan sebagai penasihat bagi siswa apabila diperlukan ya. Jadi misalnya, "Bu, saya nggak bisa, membedakan antara simple present tense dan present continuous," misalnya. Nah, Bapak Ibu mencoba masuk di situ sebagai, penasehat ya, sebagai tadi memberikan, kritik saran, memberikan saran, bantuan, mempermudah bukan mempersulit, gitu. Terus yang komponen yang terakhir adalah membantu siswa menilai kemajuannya sendiri. Jadi kalau mungkin bahasanya adalah muhasabah diri ya, atau self reflection, refleksi diri kalau di buku-buku itu, atau evaluasi diri. Nah, jadi evaluasi itu nggak cuma guru nilai siswa, tetapi siswa menilai temannya, siswa menilai dirinya sendiri. Biasanya ada form di situ yang disediakan untuk menilai sejauh mana sih pemahaman siswa gitu ya. Baik, jadi keempat komponen tadi, keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan, itu masing-masing mempunyai peran tersendiri dalam kegiatan pembelajaran. Nah, pembelajaran kelompok kecil terutama menekankan pada penerapan keterampilan mengorganisasikan serta membimbing dan juga memfasilitasi atau memberikan kemudahan siswa belajar. Itu untuk kelompok kecil. Baliknya, ketika pengajaran perorangan itu menekankan pada pendekatan secara pribadi serta perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembelajaran. Jadi, ya kita harus tahu benar siapa siswa kita. Begitu, Bapak Ibu sekalian, itu adalah materi keterampilan dasar mengajar di yang ke-8, yaitu keterampilan dasar mengajar kelompok kecil dan perorangan. Baik, sampai di sini mungkin ada pertanyaan dulu sebelum kita masuk ke RPP Bapak Ibu, silakan.